Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silakan duduk, Pak. Masih. Ya, perkenalkan. Di sini saya Ketua Diagnostik sebagai ahli gizi di rumah sakit ini, Pak. Ini dengan Bapak siapa ya? Ini saya dengan Bapak Didi. Oh iya, Bapak Didi. Ada keperluan apa Bapak datang kemari, Pak? Begini Mbak, saya disuruh dokter. Iya. Saya untuk bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Oh iya, bisa saya lihat dulu surat rujukan dari dokternya, Pak? Ini Mbak. Oh iya. Oh iya, baik Bapak. Di sini surat dari dokter, Bapak harus berkonsultasi dengan ahli gizi. Sebelumnya Bapak tahu tidak dengan diagnosis yang diberikan dokter kepada Bapak tentang diabetes mellitus? Tidak tahu. Tidak tahu ya Pak. Ya sudah. Sekarang saya jelaskan sedikit ya Pak. Penyakit diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau sering disebut dengan hiperglikemia. Seperti itu. Kan di sini ditunjukkan ya Pak untuk kadar gula darah Bapak tinggi. Itu. Kemudian untuk kadar hemoglobin Bapak rendah. Jadi Bapak juga mengalami anemia. Jadi di sini Bapak datang ke ahli gizi. Saya bisa membantu Bapak untuk mengubah pola makan sesuai anjuran diet. Seperti itu. Apakah Bapak bersedia, Bapak? Ya Mbak. Sedia. Ya. Sebelumnya Bapak sudah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan atau belum, Pak? Belum. Belum. Mari saya ukur dulu, Pak. Baik, sekarang kita akan mengukur berat badan dan tinggi badan ya, Pak. Sebelumnya kita mengukur berat badan dulu saja ya, Pak. Untuk Bapak membawa barang-barang di saku Tidak. atau tidak bisa dikeluarkan dulu. Ini Mbak. Iya Pak, saya bawakan dulu. Kemudian Bapak naik, posisinya rapat, pandangan ke depan ya Pak. Baik, sudah Pak. Sekarang pengukuran tinggi badan. Bisa Bapak berdiri tegak, kakinya rapat, menempel di dinding ya Pak. Permisi ya Pak, saya naik. Sudah Bapak bisa kembali di Bapak barang-barangnya tadi. Oh iya Mbak, terima kasih. Iya Pak. Baik Bapak, ini tadi setelah pengukuran didapatkan untuk berat badan Bapak 75 kg dan tinggi badan Bapak 160 cm Pak. Berat sekali ya Mbak. Padahal kemarin itu setelah habis dirawat itu kan saya itu nafsu makan saya itu turun. Oh seperti itu ya Pak. Tapi ini tadi berdasarkan pengukuran dan saya hitung status gizi Bapak masih dalam kategori lebih Pak, atau sering disebut dengan obesitas seperti itu. Oh berarti kalau berlebih tidak boleh ya Mbak? Iya Pak, tidak boleh. Untuk kelebihan status gizi itu bisa menyebabkan beberapa penyakit Pak, misalnya seperti diabetes mellitus yang sedang diderita Bapak sekarang, kemudian bisa juga penyakit jantung, terus bisa juga hipertensi gitu Pak. Iya Mbak. Iya Pak. Untuk saat ini apa yang Bapak rasakan ya Pak? Badan saya itu lemes Mbak dan kadang-kadang sesak napas. Oh begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, rumah Bapak sekarang di mana Pak? Saya sekarang tinggal di Leangan. Iya. Dulu semasa saya masih kerja saya tinggal di asrama Kodam. Dan setelah saya pensiun saya kembali ke Leangan lagi. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Oh ya Pak, kalau boleh saya tahu Bapak di rumah tinggal dengan siapa saja Pak? Saya tinggal dengan anak saya, cucu saya 2, dan istri saya. Oh iya. Kalau boleh saya tahu di keluarga Bapak ada yang menderita diabetes mellitus juga atau tidak Pak? Oh ya ada, itu bapak saya. Oh iya, bapaknya. Kemudian Bapak adakah makanan yang disukai atau yang tidak disukai, atau mungkin ada alergi makanan gitu Pak?
untuk makanan saya paling suka itu yang sifatnya gorengan, terus daging-daging, Ya. terus yang pedas. Kalau yang tidak saya sukai itu sayur-sayuran, itu juga buah-buahan saya ya suka tapi tidak begitu doyan. Ya. Loh, kenapa Bapak tidak doyan sama sayur, Pak? Kan sayur itu sehat, Pak. Ya karena kadang-kadang saya merasakan kalau makan sayur itu pahit begitu di lidah. Oh, begitu ya, Pak. Ya, saya mengerti. Nah, Bapak, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari Bapak kemarin bangun tidur hingga Bapak tidur kembali. Apakah Bapak bersedia? Siap Mbak. Ya. Bapak kemarin bangun tidur jam berapa, Pak? Saya bangun jam 4. Ya, untuk kegiatan yang dilakukan setelah bangun tidur apa, Pak? Saya bangun tidur, minum air hangat 1 gelas. Ya. Setelah itu melaksanakan wudhu, terus sholat subuh. Ya. Setelah itu saya keluar jalan-jalan. Iya, jalan-jalan pagi ya, Pak. Ya, Setelah itu adakah lagi, Pak, yang dikonsumsi selain air putih? ya setelah itu saya kembali, saya sudah dibikinkan kopi 1 gelas, kopi kental itu manis itu. Oh iya, untuk Bapak kira-kira tahu nggak untuk penambahan gula di kopi yang dibikinkan itu? Ya kira-kira karena itu sering saya minum itu kira-kira ya 2 sendok teh. Oh iya, Pak. Setelah itu Bapak ada makan lagi nggak, Pak? Ya nanti setelah istri saya istilahnya rampungan itu ya saya sarapan pagi. Oh iya, biasanya sarapan pagi itu Bapak jam berapa, Pak? Ya kurang lebih jam setengah 8. Setengah 8 ya, Pak. Untuk sarapannya kemarin pagi itu Bapak sarapan apa, Pak? Itu kemarin pagi saya sarapan nasi goreng, Ya, telur ceplok, ya, terus dengan apa kemarin itu ibunya itu memasakkan kasih timun. oh iya, ya air putih. Untuk nasi gorengnya Bapak habis seberapa, Pak? Ya kira-kira 2 centong. 2 centong. Untuk telurnya habis nggak, Pak? Itu telurnya itu yang saya makan kuningnya saja. Dimakan kuningnya saja ya, Pak. Kemudian untuk timunnya tadi dimakan nggak, Pak? Itu saya makan ya 2 iris. 2 iris ya, Pak. Kemudian setelah itu Bapak ada makan lagi nggak setelah jam sarapan pagi itu? Setelah itu ya itu minum air putih, terus saya melakukan kegiatan seperti biasa, itu keluar atau ke taman atau ke kebun seperti itu. Ya, ada makanan yang itu ya, Pak, seperti camilan gitu. Ada Oh nggak? enggak ada. Oh, enggak. Ya, untuk makan siang Bapak makan jam berapa, Pak? Makan siang nanti ya kira-kira jam 1. Jam 1 siang. Ya. Untuk kemarin siang itu waktu makan siang Bapak makan apa saja? Kemarin siang saya makan gorengan, yaitu ada bakwan sama tahu isi itu. Ya, di bakwan itu lebih banyak di sayurnya atau di tepungnya, Pak, bakwannya? Ya biasanya untuk bakwannya itu lebih banyak tepungnya. Tepungnya ya. Bapak masih itu enggak doyan enggak di sayurnya itu, sayur di bakwan itu? Ya karena itu komposisinya sedikit, ya itu tetap saya makan. Iya. Ya. Ya. Kemudian untuk tahu isinya itu isinya apa, Pak? Itu isinya sayuran kol, ya termasuk ada wortel di situ. Ya, itu habis berapa, Pak? Kira-kira berapa potong, Pak? Saya untuk bakwannya habis 2, Iya. terus tahunya habis 3. Tahu
Oh, tiga potong ya Pak. Ya, Kemudian untuk minum Pak? saya minum air putih Ya. 1 gelas. Setelah itu eh, saya minum kopi lagi karena memang kopi itu termasuk kesukaan saya. Ya, kopinya itu untuk penambahan gulanya bagaimana Pak? Ya seperti biasa, itu 2 sendok makan, 2 sendok teh. Ya, untuk oh iya ya. Saat makan siang itu Bapak makan nasi enggak Pak? Makan, Oh iya, tetap makan ya. Seberapa banyak Pak kira-kira nasinya yang dimakan waktu makan siang itu? ya kira-kira 1,5 sendok atau 1 piring tapi tidak banyak. Ya, untuk sayurnya ada nggak Pak saat makan siang? Ada, Ada ya. Apa Pak? itu oseng-oseng bucis sama ada dikasih bakso. Bakso ya. Itu bapaknya habis seberapa Pak sayurnya? Ya, karena sayurnya itu agak pedas dan asin, Ya. saya untuk sayurnya ya cukup sedikit, tapi lauknya saya yang suka karena tadi ada gorengan dan lauk yang lain. Oh iya. Ada buah enggak Pak yang dimakan saat itu? Ya kalau buah bagi saya itu ya jarang-jarang, jadi Jarang-jarang. karena istri saya tahu saya paling kurang suka dengan buah. Oh iya. Untuk buah biasanya dalam 1 minggu itu konsumsi buah berapa kali Pak? Ya itu paling ya 1 kali kalau dua atau 3 kali kalau istilahnya memang ada tetangga yang memberi atau istilahnya kalau, tapi secara rutin itu jarang saya mengonsumsi Oh, buah. jarang. Paling tidak 1 minggu sekali ya Pak Ya. konsumsinya ya. Untuk tadi kan Bapak mengungkapkan tidak suka dengan sayur. Untuk sayur yang tidak Bapak suka itu seperti sayur apa Pak? Ya seperti bayam, Bayam ya, terus kubis, kubis ya. terus itu kangkung, Ya, kacang. ya. Ada lagi Pak? Ya sementara itu dulu lah. Iya. Pokoknya pada intinya kalau sayuran itu ya memang kurang suka. Iya. Kemudian setelah makan siang itu Bapak kegiatan apa yang dilakukan? Ya paling saya tidur siang. Oh, iya. Setelah itu ada makan lagi enggak Pak? Paling nanti makan malam. Oh iya, makan malam. Biasanya makan malam jam berapa Pak? Biasanya makan malam jam 7. Jam 7 malam. Untuk kemarin malam Pak, sebelum tidur itu Bapak makannya makan malam di rumah atau di luar? Oh di rumah. Oh di rumah ya. Ya Untuk makannya apa saja Pak? itu kemarin saya makan dengan ada daging kambing karena memang tetangga sebelah itu habis kenduri atau selamatan. Nah itu Ya. dapat apa itu istilahnya selamatannya itu ya, karena keluarga saya memang untuk daging kambing dan kami tidak suka. Ya. Nah itu saya yang makan. Ya, kemudian untuk nasinya Bapak habis seberapa ya Pak? Pas Nasinya saat kemarin ya sedikit dong, itu selamatan ya kita syukuran paling sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Kemudian untuk sayurnya Bapak? Sayurnya sambal goreng hati Sambal goreng hati sama buncis. buncis. Bapak suka ya kalau untuk sayur buncis? Kurang suka. Kurang suka. Nah itu yang saya makan sayur hatinya itu. Oh, berarti buncisnya ini dimakan enggak Pak? Buncisnya ya sebagian tak makan, sebagian tak tinggal. Kira-kira habis seberapa Pak? Ya paling 2-3 batang mas. 2-3 batang buncis yang udah diiris itu Pak? Ya. Baik, untuk lauk nabatinya Bapak
konsumsi apa Pak? Untuk nabati itu ada tempe, jadi sama tempe itu sama tempe. Iya. Tempenya itu digoreng atau dibacem atau di apa kan Pak? Itu digoreng. Goreng, iya, digoreng. Habis berapa potong Pak? Itu kemarin ya ini dalam selamatan tadi ya, karena ini kemarin malam itu kan ada satu potong, ada satu potong. Ada buahnya enggak Pak? Pas waktu makan malam itu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dalam sehari kemarin Bapak tidak mengkonsumsi buah sama sekali ya Pak? Iya. Oh iya, baik Bapak. Setelah saya hitung ini, dapat saya simpulkan bahwa makanan Bapak kemarin itu mengandung tinggi kalori seperti itu. Kemudian untuk yang dimakan Bapak itu seperti daging kambing seperti itu dapat berpotensi di hipertensi. Kan ini dari data biokimia kemarin kan dijelaskan untuk tekanan darah Bapak kan sekarang normal. Ya. Jadi untuk selanjutnya bisa dikurangi ya Pak untuk makan dagingnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk kopi, Bapak kan suka sekali ya Pak dengan kopi. Ya. Nah, untuk kopi itu Bapak biasanya dalam satu kopi kan untuk penambahan gulanya 2 sendok teh ya Pak ya. Ya. Sendok teh itu tapi rasanya tetap manis itu Pak. Manis. Ya, karena Bapak menderita diabetes mellitus itu untuk penggunaan gulanya bisa dikurangi seperti itu. Ya Pak ya. Iya Pak. Untuk pola makan Bapak sudah bagus. Kemudian untuk makan buahnya juga ditambah ya Pak, karena kan buah itu sehat untuk tubuh. Kemudian untuk sayur juga, kalau memang Bapak untuk konsumsi sayur rasanya pahit itu bisa minta istrinya untuk diubah untuk pengolahannya gitu Pak. Gitu, seperti bisa ditumis atau dibuat nugget gitu kan, sayurnya nggak kerasa gitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Ya. Kemudian untuk buah, kalau Bapak kan tadi mengungkapkan untuk buah kan tidak begitu suka ya Pak dengan buah itu juga bisa untuk diubah cara pengolahannya, seperti buahnya nanti dibuat puding gitu atau dibuat jus gitu bisa ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk mengubah pola makannya? Ya kalau memang itu anjuran dari ahlinya, ya insya Allah saya bersedia. Ya seperti itu yang saya anjurkan tadi ya Pak. Kalau Bapak bersedia, semoga penyakit Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Amin. Tidak susah kok Pak, hanya dikurangi perlahan sedikit-sedikit gitu ya. Oh iya, untuk yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak bisa menyampaikan kembali kepada saya kalau Bapak sudah paham dengan yang saya sampaikan? Sudah Mbak. Sudah. Berarti saya harus mengurangi hal yang sifatnya banyak gula atau istilahnya terus pola makan harus teratur, terus saya harus lebih suka dengan sayuran, buah-buahan, dan mengurangi hal-hal yang sifatnya hanya apa itu tadi seperti telur atau ya betul sekali Bapak. Sudah Pak, Bapak sudah pulang. Ini ada sedikit anjuran diet dari saya. Apakah Bapak bersedia untuk menjalankannya? Bisa dibaca-baca Pak. Oh ya. Ini untuk panduan ya Mbak, cara mengatur diet ya? Iya. Di situ nanti kalau Bapak ada yang kurang paham bisa menghubungi nomor saya di sini ya Pak. Oh iya ya. Iya Pak. Untuk konsultasi gizi pada hari ini saya cukupkan dulu ya Pak. Untuk konsultasi selanjutnya saya jadwalkan 2 minggu ke depan. Apakah Bapak bisa? Bisa. Oh iya. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Semoga lekas sembuh. Oh ya, ini tadi data biokimianya dari dokter, juga dari dokter saya. Oh, iya. Ya. Terima kasih Mbak. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.